Baik, itu dari level niatnya. Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat di balik kesediaan kita yang mau berkorban itu sebenarnya implisit di situ ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita di hadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan. Kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, ya, saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, itu ya menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya, antara lain untuk berkorban. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya tidak raditu. Pak, eman-eman Pak, kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. Berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun, asal selalu disayang, selalu dekat dengan yang dia cintai. Maka berkorban hakikatnya menunjukkan rasa cinta kita, bukti dari cinta kita kepadanya. Yang keempat, berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya. Jadi karena tadi kita akui Allah satu-satunya, kita rela dengan segala ketetapannya, kita cintai Dia dan kita ingin selalu dekat dengannya, antara lain dengan korban, maka di balik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain darinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa, yaitu Allah saja. Itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir, makna implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung, ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sedekah pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita transendenkan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng, ya itulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia.
Tapi kalau kambing ini kita jadikan media untuk menjalankan perintah Allah sesuai keinginannya, kemudian kita ikutkan kurban, maka kambing ini kita spiritualkan. Levelnya sekarang level spiritual, tidak lagi duniawi. Kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi, itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tapi begitu kita jadikan dia binatang kurban, maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi. Karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia, tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual. Antara lain dengan cara berkorban. Jadi hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya, namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma ke level spiritual, tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa dikejar detailnya di falsafah tasyri'. Makanya kalau teman-teman baca di antara dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini, layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya, karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma ngedum daging, tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Jadi itu makna-makna implisit dari kurban. Terus saya bawa di kajian kita malam hari ini waktunya nyampe enggak ya? Saya bawa 2 kisah inspiratif tentang kurban. Sebenarnya ingin saya loncati karena teman-teman pasti sudah akrab, apalagi yang rajin ngaji, tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, dan yang kedua kisah Qabil dan Habil. Jadi inspirasi kurban dalam Al-Quran itu kan ilustrasinya 2 kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, teman-teman pasti akrab ya dengan cerita ini. Di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jadi bagaimana Ibrahim Khalilullah ini sampai usia tua belum punya putra, kemudian dianugerahi putra yang luar biasa oleh Allah, malah ada perintah untuk menyembelihnya. Meskipun nanti ada kontroversi di kalangan para mufasir muslim, ada yang bilang yang disembelih itu Ismail, ada yang bilang Ishak. Kalau di Bible Ishak, tapi mayoritas kalau dalam tradisi Islam itu Ismail. Kalau dalam Al-Quran tidak disebut definitif. Kalau di situ disebut falamma balagho ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika balagho ma'ahus sa'ya, ketika usianya sudah dewasa, sudah bisa diajak bekerja, terus Nabi Ibrahim ini mengalami mimpi menyembelih anaknya. Kemudian kalau di tafsir-tafsir itu sampai
berulang sampai 3 kali mimpi ini. Terus oleh Nabi Ibrahim disimpulkan, wah ini jangan-jangan perintahnya Allah ini. Qala ya abatif alma tu'mar. Ketika anaknya ditanya, Nabi Ismail ditanya, wahai Ismail, aku bermimpi menyembelihmu. Terus gimana enaknya? Pendapatmu gimana? Kalau kesimpulanku sih, mungkin ini saya pakai bahasa mudahnya ya. Ini adalah perintah Allah, kesimpulanku begitu. Terus Ismail, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan padamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, di ayat-ayat selanjutnya kemudian teman-teman pasti sudah ngerti bagaimana ketika sudah siap adegan itu, malaikat datang kemudian menggagalkan penyembelihan itu dan digantikan dengan wafadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan sembelihan yang besar. Oke. Secara umum narasinya sama, meskipun nanti ada 2 cara membaca cerita ini. Yang pertama, cara membaca yang populer kita kenal bahwa itulah menunjukkan ketaatannya seorang Ibrahim dan Ismail, kepatuhannya pada Allah. Ada juga versi, misalnya Ibnu Arabi yang menafsirkan ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya. Kalau di Ibnu Arabi ada sedikit beda tafsir. Kalau di Ibnu Arabi itu, kalau di kebanyakan kita kan Nabi Ibrahim itu yakin benar bahwa itu perintahnya Allah. Tapi dari ayat Qad shaddaqtar ru'ya itu di tafsirnya Ibnu Arabi sebenarnya menyembelih anak sebagai perintah Allah itu takwilnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim memang mimpi menyembelih Ismail. Kemudian mimpi itu dimaknai oleh Nabi Ibrahim letterlek bahwa dia harus menyembelih Ismail. Ibnu Arabi menganalogikan dengan ceritanya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kan mimpi ditakwil berbeda. Mimpi itu hanya isyarat, makna aslinya harus dikejar lagi. Kalau di sini Nabi Ibrahim memaknainya letterlek. Nah, cuma akhirnya tetap happy ending. Kenapa? Inna kadzalika natsil muhsinin. Karena Ibrahim ini orang baik. Itu kan kalimatnya qad shaddaqtar ru'ya, yaitu wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Jadi dan kami memanggilnya wahai Ibrahim, qad shaddaqtar ru'ya, engkau membenarkan mimpi itu. Ini kan berarti yang membenarkan mimpi itu siapa? Ibrahim. Engkau mimpi menyembelih anakmu, terus wah ini perintah Allah ini. Dibenarkan oleh Ibrahim sendiri bahwa itu perintahnya Allah. Kemudian Ismail diminta kesediaannya untuk disembelih dan Ismail bersedia. Jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim menakwil mimpi menyembelih Ismail sebagai menyembelih Ismail juga, tidak sebagai isyarat yang lain. Kalau Ibnu Arabi menjajarnya dengan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan menakwil mimpi itu sebagai isyarat untuk apa? Nah, tapi karena Nabi Ibrahim orang baik, meskipun dia memaknai mimpi sebagai apa adanya, shaddaqtar ru'ya, tapi oleh Allah diselamatkan karena wa kadzalika natsil muhsinin. Nabi Ibrahim ini orang baik. Wa fadainahu bidzibhin azim. Nanti diganti oleh Allah dengan sembelihan yang agung. Ini maksudnya apa ya? Mungkin kadang-kadang kita keliru mengambil keputusan, salah menafsir, tapi tidak masalah asal diawali, diprosesi
dan diakhiri dengan kebaikan, insya Allah Allah akan membantu kita. Itu makna jauhnya begitu dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi dalam konteks kurban ini kita maknai bagaimana patuhnya dua orang ini terhadap perintahnya Allah. Bahkan sampai harus nyawa yang dikorbankan. Yang kedua ada kisahnya dua putra Adam, Qabil dan Habil. Kalau ini modelnya memang kurban seperti yang kita lakukan. Cuma dua putra ini sama-sama disuruh kurban. Yang Qabil mengorbankan tanamannya karena beliau ini mungkin bercocok tanam. Yang Habil mengorbankan salah satu binatang ternaknya. Cuma dari dua orang putra ini hanya satu yang diterima, yaitu yang dari Habil, yang berupa binatang ternak. Ini yang membuat nanti Qabil iri luar biasa. Qabil marah, kemudian mengancam saudaranya. La'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Meskipun adiknya ini kelihatannya sabar. Tapi di situ ada kalimat yang menjelaskan kenapa kok korbannya Qabil tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa.